Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Baiklah, perkenalkan, saya Suci Ramadhani. Hai, saya Emi Sukarendirsa. Baiklah teman-teman semuanya, kami berasal dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Dan pada saat ini kami mengambil mata kuliah Teori Akuntansi, dan dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai tentang konsep ekuitas. Jadi, sebelum video ini dimulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan bunyikan tanda loncengnya supaya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah teman-teman, materi apa saja yang akan kami jelaskan mengenai tentang konsep ekuitas ini? Yang pertama tentunya adalah pengertian ekuitas, kemudian komponen ekuitas pemegang saham, tujuan penyajian ekuitas, pembebanan modal setoran dan laba ditahan, modal yuridis, modal setoran lainnya, perubahan modal setoran, perubahan laba ditahan, kemudian kami akan menjelaskan mengenai tentang penyajian modal pemegang saham, perincian laba ditahan, laba komprehensif, dan terakhir adalah penyajian laba komprehensif. Baiklah teman-teman, untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri mengenai tentang pengertian ekuitas. Dimana sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu ekuitas, yang harus teman-teman semua ketahui bahwasannya pada perusahaan perseorangan, ekuitas ini sering disebut sebagai modal. Kemudian pada perusahaan perseroan, ekuitas ini merefleksikan makna yang ingin dikandungnya. Kemudian istilah dari modal itu sering digunakan atau disepadankan dengan equity. Padahal istilahnya itu lebih dekat kaitannya dengan kapital. Kemudian modal dengan ekuitas itu sering digunakan secara bergantian. Ekuitas ini memiliki atau mengandung unsur kepemilikan di dalamnya, sedangkan pada perusahaan non-profit, di mana equity ini disebut sebagai aset bersih untuk menghindari adanya unsur kepemilikan tersebut. Berbicara mengenai tentang konsep kesatuan usaha, di mana adanya pemisahan antara pihak manajemen dengan pemilik perusahaan tersebut. Kemudian oleh karena itu, informasi mengenai tentang ekuitas pemegang saham itu sangatlah penting sekali, karena menyangkut hubungan antara pihak manajemen dengan pihak pemilik atau pemegang perusahaan ini. Di sini kita lihat bahwasanya equity itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang dari pemegang saham, equity ini dikatakan sebagai jumlah kekayaan yang ditanamkan oleh si pihak pemegang saham itu kepada perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan dari sudut pandang kesatuan usaha, equity ini merupakan jumlah utang yang harus dilunasi oleh perusahaan itu kepada pemegang saham. Ekuitas pemegang saham ini dapat kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah modal setoran, kemudian yang kedua adalah laba ditahan, di mana laba ditahan itu sering disebut juga dengan modal bentukan atau modal ciptaan. Lalu, apa yang disebut dengan ekuitas? Di mana teman-teman semua, apalagi yang mengambil jurusan akuntansi, konsep dari ekuitas ini sudah jelas, apalagi dalam praktek akuntansinya. Karena artikulasi tersebut harus dipertahankan. Equity ini tidak dapat didefinisikan secara semantik, tetapi dapat didefinisikan secara sintaktik. Maksudnya, equity ini dapat didefinisikan sesuai prosedural atau sesuai secara mekaniknya sebagai elemen-elemen sistem keuangan. Dan kerangka standar akuntansi keuangan itu, misalnya Ikatan Akuntansi Indonesia pada pasal 49 mendefinisikan equity sebagai berikut. Ekuitas itu adalah hak residual atas semua aktiva setelah dikurangi dari semua kewajiban perusahaan tersebut. Berbicara mengenai tentang hak residual, dikatakan di sini bahwasannya equity itu tidak disamakan dengan kewajiban.
Oleh karena itu tidak adanya pengorbanan yang harus dikorbankan di masa yang akan datang. Kemudian terkait dengan itu, Geoffrey, Thomson dan juga Holmes pada tahun 1997 dia membedakan ekuitas dengan kewajiban dengan 3 kriteria. Yang pertama adalah adanya hak masing-masing pihak atas klaim atau penyelesaian. Kemudian yang kedua adalah hak atas penggunaan aset. Kemudian yang ketiga adalah sumber ekonomi perjanjian. Kemudian di sini, atas dasar konsep kesatuan usaha, kreditur dan juga pemegang saham itu memiliki hak atau klaim yang sama terkait dengan pelunasan utang yang harus dilunasi oleh perusahaan tersebut kepada kreditor dan juga pemegang saham tersebut. Kemudian perbedaannya di sini dapat kita lihat bahwasannya kreditor itu memiliki karakteristik atau hak yang harus didapatkan. Yang pertama itu adalah penyelesaian klaim pada tanggal tertentu dengan adanya aset yang ditransferkan. Kemudian yang kedua adalah prioritas kepemilikan terkait dengan penyelesaian itu yang berkaitan juga dengan likuidasi. Kemudian perbedaan antara kreditor dengan pemegang saham dari segi penggunaan aset, di mana kreditor tidak memiliki akses langsung kepada penggunaan aset ataupun dalam kegiatan operasi perusahaan, sedangkan pemegang saham itu memiliki akses langsung terkait juga dengan penggunaan aset pada perusahaan tersebut. Berkaitan dengan perjanjian, di mana perjanjian ini menimbulkan hak dan juga kewajiban. Risiko yang akan diterima oleh kreditor itu mungkin lebih kecil dibandingkan dengan risiko yang diterima oleh pemegang saham, dan kreditor ini akan menerima bunga ditambah dengan pokok pinjaman tersebut. Sedangkan pemegang saham memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan kreditor, dan dia akan menerima pengembalian yang bervariasi terhadap pembagian laba tersebut. Baiklah teman-teman, untuk materi yang kedua itu adalah saya akan menjelaskan mengenai tentang komponen ekuitas pemegang saham, di mana teman-teman bisa melihat ini merupakan ada komponen ekuitas pemegang saham, ada 3 komponen. Yang pertama adalah modal setoran, kemudian yang kedua adalah modal bentukan atau laba ditahan, kemudian yang ketiga adalah komponen lain-lain. Dan modal setoran itu dipecah menjadi 2. Yang pertama adalah modal yuridis, kemudian yang kedua itu adalah modal setoran lain. Antara kedua dari modal yuridis ataupun modal setoran ini akan dipengaruhi oleh pos-pos yang mempengaruhi atau sumber perubahannya. Yang pertama berkaitan dengan modal yuridis. Pos-pos yang mempengaruhinya diantaranya adalah penerbitan saham baru, kemudian kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, kemudian konversi obligasi atau saham istimewa. Kemudian yang kedua terkait dengan modal setoran lainnya juga ada pos-pos yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah premium modal saham, kemudian penjualan saham treasury, kemudian penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, selanjutnya itu adalah revaluasi aset. Kemudian terkait dengan komponen yang kedua dari ekuitas pemegang saham di sini adalah modal bentukan atau laba ditahan, di mana dia juga ada pos-pos yang mempengaruhi atau sumber perubahan. Yang pertama itu ada laba atau rugi, kemudian dividen, kemudian defisit, koreksi, serta perubahan akuntansi. Kemudian berkaitan dengan komponen yang ketiga adalah komponen lain-lain, di mana komponen ini terdiri atas pos-pos yang tidak dimasukkan ke dalam komponen modal setoran atau laba ditahan, tetapi sering diklasifikasikan sebagai pos ekuitas pemegang saham. Di antaranya seperti untung yang belum terrealisasi, kemudian penyesuaian kapital belum terrealisasi, selisih revaluasi, dan terakhir adalah hak pemegang saham minoritas. Materi selanjutnya itu adalah mengenai tentang tujuan penyajian ekuitas, di mana pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian ekuitas pemegang saham kepada para pemakai statement keuangan. Kemudian di antaranya tujuan dari penyajian ekuitas pemegang saham adalah memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terkait dengan efisiensi serta kepengurusan manajemen. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi terkait dengan prospek investasi antara pihak pemilik perusahaan itu dengan pihak pemegang saham lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah informasi secara yuridis, itu adalah antara perseroan tersebut dengan pemegang saham lainnya. Untuk bisa mencapai tujuan dari penyajian ekuitas pemegang saham, maka ada 3 informasi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sumber ekuitas pemegang saham serta riwayatnya. Kemudian yang kedua adanya peraturan yuridis yang membatasi adanya pembagian dividen serta pembagian modal setoran lainnya kepada pemegang saham. Kemudian yang ketiga itu adalah prioritas berbagai golongan pemegang saham tertentu ataupun dari pemegang ekuitas lainnya.
Nah, teman-teman, untuk materi selanjutnya itu adalah mengenai tentang pembedaan antara modal setoran dengan laba ditahan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasannya ada dua komponen penting terkait dengan ekuitas pemegang saham. Yang pertama itu adalah modal setoran, kemudian yang kedua adalah laba ditahan. Yang harus teman-teman semua ketahui bahwasannya pada perusahaan perseroan, di mana perusahaan itu awal berdirinya itu adalah dari perusahaan kecil yang didanai oleh pihak pemilik perusahaan itu saja. Kemudian perusahaan itu akan semakin berkembang dan memiliki ekuitas yang jumlahnya itu juga akan semakin banyak. Nah, teman-teman, ada 5 komponen penting untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Yang pertama adalah jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham. Kemudian yang kedua adalah laba ditahan dari sisa pembagian dividen. Kemudian yang ketiga adalah jumlah rupiah yang ditimbulkan dari apresiasi atau revaluasi aset fisik. Kemudian yang keempat adalah jumlah rupiah yang timbul dari donasi dari pihak non pemegang saham. Dan terakhir adalah sumber lain-lainnya. Kemudian kita berbicara mengenai tentang laba ditahan, di mana laba ditahan itu dibentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Walaupun begitu saldo laba itu ditutup ke laba ditahan, walaupun sebenarnya itu akan dilebur kepada elemen-elemen modal pemegang saham. Terkait dengan hak modal setoran dengan laba ditahan itu juga memiliki hak sama dengan modal setoran untuk jumlah rupiah dan juga bukan hak terkait dengan aset tertentu. Perbedaan antara modal setoran dengan laba ditahan itu dapat kita lihat. Yang pertama dari segi administrasi keuangan. Laba ditahan ini merupakan indikator daya melaba yang harus dipisahkan dengan modal setoran, walaupun nantinya totalnya itu akan digabungkan untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Kemudian secara yuridis, modal yuridis ini merupakan dana dasar, di mana dana tersebut itu dibentuk untuk membentuk perlindungan kepada pihak lain, dan dana ini hanya dapat ditarik kalau perusahaan itu mengalami likuidasi atau dalam keadaan tertentu. Dan untuk laba ditahan itu dapat digunakan untuk pembagian dividen. Baiklah teman-teman, untuk materi yang kelima akan saya jelaskan mengenai tentang modal yuridis. Di mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, modal yuridis ini merupakan bagian dari modal setoran. Modal setoran itu dibagi atas dua, yang pertama adalah modal yuridis, kemudian yang kedua adalah modal setoran lainnya. Dan modal yuridis ini timbul karena adanya kewajiban yang mengharuskan perusahaan itu untuk mempertahankan sejumlah rupiah tertentu untuk perlindungan pada pihak lain. Di mana dikatakan di sini bahwasanya bentuk ketentuan hukum ini adalah bahwa saham tersebut harus mempunyai nilai nominal atau nilai minimumnya untuk menunjukkan hak yuridis. Modal yuridis ini merupakan jumlah rupiah minimal yang harus disetorkan oleh investor, di mana ada juga aturan yang menetapkan bahwa saham tidak dapat dijual kalau nilainya itu di bawah nilai nominal yuridis tadi. Kemudian terkait dengan tujuan penyajian modal yuridis ini adalah memberikan informasi kepada pemegang ekuitas tentang batasan perlindungan investasinya. Jadi walaupun secara akuntansi pemisahan ini tidaklah begitu penting, tetapi secara yuridis pemisahan ini sangatlah penting dan nanti akan diungkapkan pada pelaporan keuangan. Kemudian akuntansi menganggap bahwasannya modal yuridis ini tidak begitu penting karena akuntansi itu lebih menekankan kepada jumlah rupiah yang benar-benar disetorkan seperti kontrak antara pemilik dengan pihak perusahaan tersebut. Kemudian terkait dengan besarnya modal yuridis dalam hal saham bernilai nominal, modal yuridis ini juga sama dengan jumlah yang dikenal dengan modal saham. Modal saham ini menunjukkan jumlah rupiah perkalian antara cacah saham yang beredar tersebut dengan nilai nominalnya. Dan modal saham ini juga menunjukkan bentuk tanggung jawab terkait dengan pemegang saham itu dalam batasan kerugian pribadi yang harus ditanggung oleh si pemegang saham ini. Artinya, dalam hal terjadinya likuidasi, pemegang saham tidak dapat menuntut pembagian kekayaan atas dasar jumlah kekayaan yang ditanam tersebut. Kemudian dalam hal penjualan aset, dalam likuidasi tidak dapat menuntut seluruh utang perseroan. Pemegang saham itu tidak dapat diminta untuk menutupi utang tersebut hanya sesuai dengan jumlah modal yang disetornya, kecuali misalnya pemegang saham itu juga bertindak sebagai direksi. Baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang modal setoran lainnya, di mana nominal saham itu sering dianggap bukan merupakan harga yang efektif, sehingga secara akuntansi penentuan nilai nominal itu sebenarnya tidak memiliki makna secara ekonomi, karena nominal saham itu hanya sebagai alat pendistribusian kepemilikan,
bukan untuk menunjukkan nilai nominal saham itu sendiri. Ada beberapa argumen yang menyatakan bahwasanya saham tersebut itu dapat diterbitkan tanpa nilai nominal. Yang pertama adalah untuk menghindari utang bersyarat, dalam hal ini saham tersebut dijual di bawah nilai nominal. Kemudian yang kedua adalah tidak ada hubungan antara nilai nominal tersebut dengan harga pasar saham. Namun demikian, penerbitan saham tanpa nilai nominal itu tidak bisa diterbitkan pada perusahaan yang sedang mengalami kondisi likuidasi, karena tidak adanya jelas pembagian kekayaan itu bagaimana. Kemudian juga nanti itu akan menimbulkan kerugian pada kreditor karena tidak ada jelas pembagian terkait dengan dividen yang akan diterima oleh kreditor tersebut. Di negara bagian Amerika Serikat, dia mengharuskan adanya nilai minimum atau nilai nominal yang dibentuk, di mana saham tidak dapat diterbitkan kalau dijual di bawah nilai nominal tersebut yang sudah ditentukan sesuai dengan konsep modal yuridis tadi. Walaupun praktek akuntansi dalam kenyataan itu memecah modal setoran itu menjadi dua. Yang pertama adalah modal yuridis, kemudian yang kedua itu adalah modal saham. Walaupun sama-sama memiliki jumlah yang berbeda, berapapun besarnya modal yuridis, modal ini harus dipisahkan dengan yang lainnya. Pemisahan semacam ini semata-mata merupakan tradisi yang dipengaruhi oleh konsep teori transfer teori yang pada dasar prinsipnya itu menyatakan bahwa harus ada batasan jumlah rupiah maksimum yang didistribusikan secara yuridis kepada pemegang saham dalam kondisi perusahaan itu normal, kecuali kondisi perusahaan itu mengalami likuidasi. Jumlah maksimum ini tidak harus sama dengan modal saham tersebut. Nah teman-teman, modal yuridis ini dapat diubah secara sewaktu-waktu tanpa harus menerbitkan saham baru. Modal yuridis ini juga dapat berubah akibat transfer antar sumber dana, sehingga terkadang sulit untuk menentukan berapa modal yuridis perusahaan itu yang sebenarnya sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan. Baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tentang perubahan modal setoran, di mana pada gambar atau bagian mengenai tentang konsep ekuitas pemegang saham yang sudah saya jelaskan tadi, ada 3 komponen penting. Yang pertama ada modal setoran, kemudian laba ditahan, dan yang ketiga adalah komponen lain-lainnya, di mana adanya kejadian atau transaksi akan mempengaruhi ketiga komponen tersebut. Kemudian terkait dengan hal itu, sebelumnya itu hanya berkaitan dengan penjelasan klasifikasi, dan selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan mengenai tentang penyebab perubahan dari modal setoran itu dan juga berkaitan dengan masalah teoritisnya. Tujuan utama perekayasan akuntansi modal setoran ini adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dengan transaksi modal. Dalam hal kenaikan modal setoran, pembelian ini bermanfaat untuk mencegah memperlakukan kenaikan akibat transaksi modal sebagai laba, sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Berbagai sumber yang berkaitan dengan penyebab perubahan dari modal setoran dapat kita lihat ada 6 penyebab. Yang pertama adanya pemesanan saham, kemudian yang kedua ada lagi obligasi terkonversi, kemudian saham istimewa terkonversi, kemudian dividen saham, hak beli, opsi, waran, dan terakhir adalah saham treasury. Baiklah teman-teman, terkait dengan penyebab perubahan dari modal setoran ada 6 tadi yang sudah saya jelaskan, simak berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan di sini mengenai tentang pemesanan saham, di mana pada umumnya pada perusahaan yang baru berdiri atau pada perusahaan yang perdana kali menerbitkan sahamnya harus membentuk yang namanya itu adalah modal dasar. Dan terkait dengan autorisasinya, perusahaan itu menciptakan sertifikat saham. Dia mengeluarkan sertifikat saham ini yang akan diberikan kepada pihak yang melakukan pembelian terkait dengan saham pada perusahaan tersebut, yang membayar penuh terkait dengan pembelian saham ini. Dan pada umumnya investor itu yang berminat untuk membeli saham itu melakukan pemesanan terlebih dahulu sahamnya, kemudian terkait dengan harga harus disepakati pada waktu penyepakatan tersebut. Yang menjadi masalah teoritisnya itu adalah apakah jumlah rupiah terkait dengan pemesanan saham itu dapat dianggap sebagai modal setoran. Untuk menjawab ini, ada beberapa argumen yang menyatakan yang pertama adalah jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klaim yang yuridis bagi perusahaan terhadap pemesanan dan tidak dapat dibatalkan. Kemudian yang kedua adalah harga pemesanan tersebut harus ditagih oleh penerbit dalam periode yang jelas dan waktunya tersebut tidak lama. Ini merupakan syarat atau yang harus dipenuhi kalau jumlah rupiah tersebut dapat dianggap sebagai modal setoran.
Nah, teman-teman, untuk syarat yang pertama itu adalah memberikan bahwasannya itu adanya klaim ataupun kontrak terkait dengan perjanjian untuk pembelian saham tersebut yang harus disepakati dan harganya itu harus dilunasi oleh si pemilik saham tersebut. Kalau tidak dilunasi maka akan adanya ketentuan hukum dan untuk meminta dari pelunasan saham tersebut. Kemudian syarat yang kedua tersebut itu diperlakukan harus adanya periode yang cukup jelas dan juga waktunya itu kalau misalkan jumlah rupiah itu akan dianggap sebagai modal setoran. Teman-teman, terkait dengan sumber perubahan dari modal setoran itu, yang kedua adalah obligasi terkonversi, di mana ada kalanya perusahaan itu menerbitkan obligasi dengan karakteristik obligasi itu dapat ditukarkan dengan saham biasa atau sesuai dengan kehendak dari pemegang obligasi tersebut pada saat konversi tertentu. Kemudian berkaitan dengan obligasi ini juga obligasi ini disebut atau berkaitan dengan aset ataupun kewajiban. Sehingga di sini yang menjadi masalahnya itu adalah apakah perlu adanya pemisahan dalam mempresentasikan ekuitas atau dalam mempresentasikan kewajiban. Kalau hak tukar tersebut itu diambil, yang terjadi adalah perubahan status kewajiban itu menjadi modal setoran. Dan masalah teoritisnya di sini adalah apakah jumlah rupiah tersebut dapat dianggap sebagai modal setoran sehingga modal saham ataupun kelebihan dari modal saham itu dapat ditentukan. Dalam hal ini, ada dua nilai yang dapat digunakan sebagai basis kapitalisasi. Yang pertama adalah nilai buku atau nilai bawaan obligasi pada saat penukaran. Kemudian yang kedua adalah harga pasar obligasi atau harga pasar saham. Terkait dengan pernyataan yang pertama menyatakan nilai buku atau nilai nyataan, itu tidak berkaitan dengan laba atau rugi karena hanya berkaitan dengan penukaran aset saja. Sedangkan pernyataan yang kedua terkait dengan harga pasar obligasi dan juga harga pasar saham itu adanya unsur selisih di sini. Ketika harga pasar itu lebih tinggi pada saat perusahaan itu melakukan penjualan saham daripada nilai buku tercatat, maka perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan pada saat membeli obligasi ini atau melakukan penarikan, ketika harga pasar itu lebih rendah daripada nilai buku, maka perusahaan itu juga mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya ketika pada saat membeli, si perusahaan itu mendapatkan harga pasar yang lebih tinggi daripada nilai buku yang tercatatnya, maka perusahaan itu mendapatkan kerugian. Terkait dengan sumber perubahan, penyebab perubahan dari modal setoran yang ketiga itu adalah saham prioritas terkonversi, di mana pengukuran jumlah rupiah tersebut dapat dianggap sebagai modal setoran itu dengan cara obligasi terkonversi salah satunya. Di sini dikatakan bahwasanya pada pendekatan pertama, nilai nominal saham prioritas plus porsi premium ataupun diskon itu ditransfer ke modal pemegang saham atau diskon modal pemegang saham ini. Tidak ada untung atau rugi yang berkaitan dengan pendekatan pertama ini. Ini berarti bahwa jumlah rupiah yang mula-mula diterima pada saat menerbitkan saham prioritas itu dianggap sebagai modal setoran mula-mula untuk saham biasa. Dan perlu dicatat di sini teman-teman, bahwasanya ini bukan merupakan nilai likuidasi saat prioritas, karena nilai likuidasi saham prioritas itu adalah sebesar nilai nominalnya. Itulah sebabnya porsi premium atau diskon itu juga ikut ditransfer. Kemudian konversi ini semata-mata menandai perubahan status atau hak dua golongan pemegang saham. Perubahan ini sering disertai dengan penerbitan sertifikat saham biasa baru dan penarikan sertifikat saham prioritas atau istimewa. Nah teman-teman, terkait dengan sumber penyebab perubahan dari modal setoran yang keempat adalah dividen saham, di mana dividen saham ini adalah distribusi dividen dalam bentuk saham atau dalam bentuk sejenis lainnya dengan saham mula-mula diterbitkan. Ketika distribusi saham tersebut tidak diikuti dengan kapitalisasi dari laba ditahan, maka itu merupakan pemecahan saham. Secara sederhananya, adanya pengurangan nilai nominal terkait dengan saham tersebut. Misalnya perusahaan itu mendistribusikan dividen saham sebesar 20% dengan tanpa diikuti dengan kapitalisasi dari laba ditahan tersebut, maka terjadinya pengurangan nilai nominal saham itu dengan perbandingan 100 banding 120 dari nilai nominal saham tersebut. Nah teman-teman, pembagian dividen saham tanpa diikuti dengan kapitalisasi laba ditahan itu sama saja dengan mempertahankan klasifikasi ekuitas atas dasar sumber. Karena tidak adanya kapitalisasi laba ditahan, masalah penilaian itu tidak akan timbul.
Dari sudut pandang perusahaan saja kita lihat, yang terjadi adalah saham beredar itu menjadi lebih banyak tanpa adanya perubahan rupiah modal setoran, dan juga laba ditahan sehingga nominal per lembar saham itu akan turun. Kemudian perusahaan itu tidak perlu lagi melakukan penjurnalan apapun dan cukup mengungkapkan informasi dalam penjelasan pada statement keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang karakteristik dari dividen saham ini, di mana pada pemegang saham, dividen itu dianggap sebagai bukan pendapatan ataupun laba. Jadi dari segi kesatuan usaha, dividen saham itu bukan merupakan laba karena tidak terkait dengan penurunan aset atau kenaikan utang perusahaan. Kemudian dari konsep dividen kas itu menyatakan bahwasanya itu merupakan pendapatan bagi pemegang saham dan adanya transfer kemakmuran kepada pemegang saham. Kemudian dari konsep kesatuan pemilik menyatakan bahwasanya dividen saham itu bukan merupakan laba karena pada perusahaan perseorangan, laba perseroan itu juga merupakan laba pemilik. Dan terkaitan dengan dividen kas menyatakan bahwasanya ini merupakan prive atau memang hak yang patut diambil oleh pemegang saham, dengan tanda kutip di sini tidak adanya penambahan kemakmuran yang diberikan kepada pemegang saham. Kapitalisasi dapat didasarkan atas dua. Yang pertama adalah kapitalisasi atas dasar nilai nominal, kemudian yang kedua itu adalah kapitalisasi atas dasar harga saham. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang kapitalisasi atas dasar nilai nominal. Kalau tujuan penyajian informasi modal pemegang saham itu adalah untuk menunjukkan modal yuridis, kapitalisasi dividen saham itu haruslah dinyatakan sesuai dengan nilai nominal atau nilai nyataan sesuai dengan konsep modal yuridis yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kapitalisasi atas dasar harga saham. Walaupun dividen saham ataupun dividen kas itu berbeda, tetapi dia itu sama-sama akan didistribusikan nanti itu kepada pemilik, dan dividen saham itu dapat menjadi pengganti dividen kas karena dividen saham itu juga memiliki nilai. Kemudian setidaknya pemegang saham itu dapat menjual sahamnya ketika dividen kas itu dapat yang sesuai yang diharapkan dan juga nilai investasinya tersebut itu tidak berubah. Dengan demikian, harga pasar itu merupakan dasar yang tepat untuk menentukan kapitalisasi. Jadi berbagai dasar pemikiran terkait dengan konsep yang keempat ini. Yang pertama adalah laba ditahan, pada dasarnya itu adalah reinvestasi dari pemegang saham tanpa tindakan pernyataan resmi. Kemudian yang kedua adalah transaksi dividen saham itu dapat dianggap terdiri dari dua transaksi. Yang pertama adalah transaksi berkaitan dengan pembagian dividen, kemudian penerbitan saham baru sesuai dengan dividen kas tersebut. Kemudian yang ketiga, dari kacamata perusahaan dapat dilihat jumlah rupiah dividen saham itu adalah kos kesempatan penjualan saham baru kepada pasar modal. Kemudian yang keempat, dapat dilihat penggunaan harga pasar juga mengurangi kesan keliru para pemegang saham bahwa masih tersedia laba ditahan yang dapat didistribusikan lagi, baik itu dalam bentuk dividen kas maupun dalam bentuk dividen saham. Baiklah, terkait dengan sumber penyebab perubahan dari modal setoran yang kelima adalah hak beli saham. Di mana teman-teman tahu apa itu hak beli saham? Hak beli saham ini merupakan hak yang dibagi kepada pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham, dan hak ini digunakan untuk mempertahankan kepemilikan bagi pemegang saham lama ini. Dan diketahui bahwasannya pada umumnya hak beli saham itu waktunya itu tidak lama dan juga harga itu lebih rendah daripada harga pasar. Oleh karena itu hak beli saham itu sering disebut atau dianggap sebagai harga pasar, dan dapat adanya pendapat yang timbul bahwasannya hak beli saham itu dianggap sebagai dapat dikapitalisasi. Harga pasar hak beli saham ini adalah sebesar selisih harga pasar saham dengan harga yang harus dibayarkan oleh pemegang saham yang mempunyai hak beli saham. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, perlukah jumlah rupiah selisih ini dikapitalisasi? Jadi jawaban itu adalah, bila dividen dapat dikapitalisasi, tentunya hak beli saham itu juga dapat dikapitalisasi. Kenapa? Karena dividen saham itu juga berkaitan dengan hak beli saham sesuai dengan harga pasar hak beli saham tersebut. Selanjutnya, berkaitan dengan sumber penyebab perubahan dari modal setoran adalah opsi saham. Opsi saham ini merupakan instrumen yang digolongkan sebagai sekuritas turunan atau saham derivatif
disebut turunan karena harus ada sekuritas yang melandasi. Dan secara umum, opsi ini dapat diartikan sebagai klaim untuk membeli atau menjual saham yang diciptakan oleh investor kepada pihak lain. Opsi ini dapat kita lihat seperti opsi yang diberikan kepada karyawan atau dalam bentuk kompensasi. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah manfaat yang diperoleh oleh karyawan tersebut terkait dengan opsi saham, apakah dia memperoleh kompensasi atau laba. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kalau dia memperoleh kompensasi, bagaimana cara mengukur kompensasi tersebut? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengukur kompensasi itu dapat diakui sebagai biaya seperti upah atau gaji. Berbicara mengenai tentang opsi saham ini dapat kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah opsi saham non-imbalan, kemudian yang kedua adalah opsi saham imbalan. Apakah perbedaan dari kedua opsi ini? Saya akan menjelaskan yang pertama terkait dengan opsi saham non-imbalan. Kata non-imbalan itu berkaitan bahwasannya tidak adanya diberikan kompensasi ataupun laba kepada karyawan. Tetapi di sini lebih kepada penaikan status karyawan tersebut sebagai pemilik perusahaan atau penambahan dana perusahaan. Kemudian terkait dengan opsi saham non-imbalan ini, bagaimana cara kita untuk karakteristik yang mengukur bahwasanya opsi ini digolongkan sebagai opsi saham non-imbalan? Kita lihat yang pertama, syaratnya adalah hampir seluruh karyawan penuh yang memenuhi kualifikasi jabatan terbatas boleh berpartisipasi dalam program opsi saham. Kemudian yang kedua adalah karyawan itu mempunyai hak untuk membeli saham tersebut dalam jumlah yang sama. Yang di sini kaitkan itu adalah dengan persentase kepemilikan atau persentase gajinya. Kemudian yang ketiga adalah jangka waktu opsi saham tersebut terbatas. Dan yang keempat adalah harga saham tidak terlalu rendah dibandingkan dengan harga pasar ataupun harga yang dijual kepada pihak luar. Yang kedua itu adalah opsi saham imbalan, di mana opsi saham imbalan itu tentunya itu adalah kebalikan dari opsi saham non-imbalan. Itu diberikan kompensasi ataupun laba kepada karyawan. Jadi dengan artian kata bahwasanya perusahaan itu tidak memberikan kompensasi kepada semua karyawan, tapi sesuai dengan potensi jasa dari karyawan tersebut seperti pihak eksekutif dan segala macamnya. Kemudian alasan pengukuran biaya pada saat opsi tersebut itu ditawarkan pada tanggal alternatif di atas itu. Yang pertama adalah pada tanggal tersebut kompensasi dapat diukur dengan cukup pasti, baik itu bagi perusahaan maupun karyawan. Yang kedua adalah harga pada tanggal tersebut dapat dianggap itu merupakan harga kesepakatan bagi kedua belah pihak sehingga jumlah tersebut tetap objektif. Kemudian yang ketiga, selisih antara harga pada tanggal penawaran opsi tersebut tetap dapat dianggap sebagai cost untuk mencapai tujuan dari penerbitan opsi. Bagaimana kalau untuk penjurnalan dari opsi saham non-imbalan ini? Itu seperti kas kita letakkan di debit, kemudian potensi jasa karyawan di debit, dan di kredit itu jurnalnya itu adalah modal saham dengan agio modal saham. Nah, terkait dengan sumber dari perubahan modal setoran yang selanjutnya adalah waran, di mana perusahaan itu dapat menjual hak beli saham itu kepada pihak non pemegang saham dengan menerbitkan kupon yang disebut dengan waran di sini. Dan PSAK nomor 4 Ikatan Akuntansi Indonesia mendefinisikan waran sebagai berikut, di mana waran itu adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan juga jangka waktu tertentu. Kemudian dilihat dari karakteristik dari waran itu sendiri, di mana itu memiliki perbedaan dengan hak beli saham dan juga opsi saham. Di mana waran itu diterbitkan oleh perusahaan, sedangkan hak beli saham itu diterbitkan oleh investor. Kemudian terkait dengan jangka waktunya, di mana waran itu memiliki jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan hak beli saham. Dan juga waran itu diterbitkan kepada pemegang pihak umum, kemudian saham itu dijual dengan harga tertentu. Dan karakteristik selanjutnya adalah bahwasanya harga pembelian saham total pada saat pengambilan opsi biasa itu melebihi harga pasar saham atau pada saat waran itu ditawarkan. Kemudian waran itu dapat diterbitkan dengan menyertai penerbitan surat utang atau disebut dengan obligasi.
Nah, baiklah teman-teman, terkait dengan sumber perubahan modal setoran yang terakhir itu adalah dilihat dari saham treasury. Di mana apa yang dikatakan dengan saham treasury? Di konsep dari saham treasury ini adalah apalagi pada teman-teman yang mengambil jurusan akuntansi, ini merupakan suatu konsep yang sudah familiar didengar, di mana apabila adanya transaksi yang jelas terkait dengan pengurangan modal, maka dilakukan perusahaan itu sering melakukan penarikan kembali saham tersebut yang menjadi saham treasury. Ada beberapa alasan kenapa perusahaan itu melakukan penarikan kembali. Yang pertama adalah perusahaan itu akan menerbitkan saham tersebut kembali kepada karyawan sesuai dengan program opsi saham. Kemudian yang kedua itu adalah saham tersebut akan dijual untuk membeli suatu perusahaan dengan sesuai dengan konsep bisnis atau konsep kesatuan usaha di sini. Dan terkait dengan saham treasury ini ada dua konsep yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah konsep satu transaksi, kemudian yang kedua adalah konsep dua transaksi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang konsep satu transaksi. Konsep ini disebut juga dengan metode cost karena diibaratkan seperti ini, ketika jumlah rupiah yang kita bayarkan itu dianggap sebagai cost pada saat kita melakukan pembelian saham treasury ini. Dan di sini diartikan bahwasanya dikatakan sebagai konsep satu transaksi. Penjualan dan juga pembelian saham itu dilakukan dalam satu transaksi. Dengan artian kata bahwasanya ini sesuai dengan tujuan melakukan transaksi saham treasury ini. Ada dua kondisi yang harus teman-teman ketahui bahwasanya ketika kita menjual saham tersebut itu di atas cost atau di atas biaya pada saat melakukan pembelian saham, otomatis itu akan menimbulkan adanya IGO saham. IGO saham ini nanti akan dibebankan kepada modal setoran lain. Kemudian terkait dengan konsep yang kedua adalah ketika kita menjual kembali saham treasury tersebut di bawah pada cost atau biaya pada saat kita melakukan pembelian, otomatis selisih itu akan menimbulkan kerugian. Jadi secara sederhananya dapat dicontohkan seperti ini. Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan A ini menunjukkan modalnya sebesar 1 juta, IGO sahamnya sebesar Rp200.000, dan pada tahun tersebut dia juga melakukan penarikan sebesar 25%. Dengan harga penarikan itu atau pembelian saham itu dengan harga Rp400.000 yang menjadi biaya pada saat melakukan pembelian. Kemudian pada saat itu juga dia melakukan penerbitan kembali saham tersebut atau melakukan penjualan saham itu dengan harga Rp340.000. Jadi dapat kita lihat bahwasanya harga jual itu lebih rendah dibandingkan dengan harga pada saat perusahaan itu membeli. Selisihnya itu akan menimbulkan adanya kerugian sebesar Rp60.000. Jadi yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah alternatif untuk pengakuan dari selisih tersebut? Ada 3 alternatif yang terkait dengan itu. Yang pertama adalah memperlakukan seluruh selisih yang Rp60.000 tersebut itu sebagai pengembalian modal setoran dan karenanya harus didebit ke premium atau diskon saham yang sekelas. Itu maka selisih tersebut dapat dibebankan ke laba ditahan. Kemudian yang kedua, alternatif yang kedua mengatakan bahwasanya itu akan dilandasi dengan tujuan mempertahankan modal saham atau modal yuridis. Kemudian yang ketiga adalah mengakui seluruh selisih tersebut itu dimasukkan ke laba ditahan. Kemudian terkait dengan konsep yang selanjutnya itu adalah konsep dua transaksi. 60 terkait dengan konsep dua transaksi, di mana konsep ini berkaitan dengan nilai nominal. Dan konsep ini kalau misalkan kita melakukan pemerolehan kembali, otomatis kita akan melakukan pembelian saham atau penarikan saham tersebut. Kemudian kita melakukan penjualan, otomatis kita akan melakukan penerbitan saham tersebut. Jadi konsep dua transaksi ini selisihnya itu nanti itu akan dikompensasikan kepada modal setoran atau dibebankan kepada modal setoran lainnya. Kemudian bagaimanakah bentuk penjurnalannya dari konsep dua transaksi ini? Contohnya itu pada saat kita melakukan penarikan. Berarti jurnalnya itu adalah modal saham, IGO saham itu didebitkan. Itu artinya adalah modal saham dan IGO saham pada saat kita melakukan penerbitan itu berkurang. Sedangkan kas itu di kredit artinya adalah kas itu juga berkurang terkait dengan pembelian saham tadi. Lalu bagaimanakah jurnal pada saat penjualan? Di mana kas itu didebit artinya ada kas kita pertama, kemudian modal saham dengan IGO saham itu dikredit. Artinya adalah modal saham dengan IGO saham kita akan berkurang kalau kita tuh melakukan penjualan saham tersebut kepada perusahaan lain. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, materi
Materi selanjutnya yaitu perubahan laba ditahan. Apabila suatu perusahaan tersebut masih mempertahankan pemisahan antara transaksi modal dan transaksi operasi, maka ada dua faktor yang dapat mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba rugi periode berjalan dan pembagian dividen. Laba yang dimasukkan ke dalam laporan perubahan saldo laba yaitu laba bersih yang ada pada laporan laba rugi. Transaksi yang mempengaruhi besarnya laba ditahan yaitu transaksi yang berhubungan dengan transaksi modal, di mana contohnya tersebut yaitu perubahan modal setoran yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, perubahan modal setoran ini akan langsung dimasukkan ke dalam laporan perubahan laba ditahan tanpa melalui laporan laba rugi. Namun, tidak hanya transaksi modal yang dapat mempengaruhi besarnya laba ditahan, bisa juga disebabkan oleh transaksi khusus, yaitu yang pertama, penyesuaian periode lalu, yang kedua, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya, yang ketiga, pengaruh perubahan akuntansi, yang keempat, kuasi reorganisasi. Keempat transaksi tersebut akan berpengaruh apabila transaksi khusus tersebut dihubungkan ke dalam laporan laba rugi. Masalahnya yaitu dalam hal kerekayasaan penyajian laporan laba rugi dan laba ditahan, di mana apakah akun-akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut akan langsung disesuaikan ke laba ditahan atau harus dilaporkan terlebih dahulu ke dalam laporan laba rugi. Nah, untuk penyesuaian tersebut akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu penyesuaian periode lalu. Penyesuaian periode lalu ini adalah penyesuaian terhadap jumlah rupiah yang baru ditemukan atau baru dapat diakui pada periode sekarang, bukan sebagai penambah atau pengurang perhitungan laba tahun sekarang, tetapi sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan awal periode tahun berjalan tersebut. Contoh dari penyesuaian ini yaitu apabila suatu perusahaan tersebut dituntut untuk mengganti sejumlah uang karena tuduhan melanggar hak paten perusahaan lain. Namun, sampai akhir tahun, tuntutan tersebut baru dapat diputuskan dan jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut belum juga diputuskan. Ternyata, pada tahun berjalan, perkara tersebut sudah diputuskan dan perusahaan tersebut harus membayar jumlah tuntutan tersebut. Nah, permasalahannya yaitu apakah jumlah yang dibayarkan tersebut diakui sebagai pengurang laba ditahan awal atau pengurang laba tahun berjalan. Ada beberapa pendapat yang mendukung dan juga menolak perlakuan rugi sebagai laba ditahan. Nah, pendapat yang mendukung yaitu mengajukan bahwa yang pertama, riwayat perkembangan laba akan berarti bila rugi yang timbul tersebut disesuaikan dengan kapan terjadinya rugi tersebut, bukan ke dalam periode yang tahun berjalan. Yang kedua, perlakuan ini lebih menggambarkan penerapan penandingan pendapatan dan biaya. Argumen yang menolak mengajukan bahwa yang pertama, semua pendapatan, untung, biaya, dan rugi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan harus dilaporkan dalam laporan laba rugi, agar laporan laba rugi beberapa periode akan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, pemakai laporan keuangan tidak akan mengetahui bahwa rugi tersebut sudah pernah dialami oleh perusahaan tersebut. Suatu jumlah rupiah dapat disesuaikan dengan laba ditahan awal apabila jumlah rupiah tersebut yang pertama dapat diidentifikasi secara tegas sebagai akibat atau dikaitkan langsung dengan kegiatan-kegiatan bisnis dalam periode yang lalu. Yang kedua, peristiwa ekonomi tersebut tidak terjadi setelah pelaporan keuangan tersebut sudah ditutup. Yang ketiga, sangat bergantung pada ketetapan pihak lain, bukan dari pihak manajemen. Yang keempat, tidak dapat ditaksir atau diantisipasi secara layak sebelum adanya ketetapan tersebut. Untuk dapat mengakui rugi tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kejadian tersebut harus cukup pasti. Yang kedua, jumlah rupiah tersebut harus dapat ditaksir dengan layak. Nah, jenis transaksi khusus yang kedua yaitu koreksi kesalahan. Sistem akuntansi ini biasanya sudah dirancang dengan cukup cermat, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan akan dapat segera dideteksi sehingga dapat dilakukan koreksi.
Untuk dapat disebut sebagai kesalahan, suatu jumlah rupiah harus berasal dari kesalahan hitung, kesalahan aplikasi, atau kesalahan penerapan prinsip akuntansi, atau kekeliruan dalam menggunakan fakta yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. APB membedakan antara kesalahan dengan perubahan taksiran atau perubahan akuntansi. Nah, koreksi kesalahan ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama, koreksi sebagai penyesuai laba ditahan, yang kedua, koreksi sebagai penyesuai modal setoran lain, yang ketiga, koreksi sebagai komponen laporan laba rugi. Koreksi kesalahan yang pertama yaitu koreksi sebagai penyesuai laba ditahan. Menurut pandangan ini, penyesuaian yang diperlakukan terhadap laba telah dilaporkan sebelumnya harus dilakukan langsung terhadap akun laba ditahan untuk semua kasus, kecuali untuk koreksi kasus yang jumlahnya tersebut kecil. Metode ini hanya dapat diterima dari sudut pandang neraca saja dan tidak mengganggu kenormalan atau keutuhan beberapa laporan laba rugi berikutnya. Di lain pihak, prosedur ini tidak layak karena riwayat laba yang dilaporkan sebelumnya menjadi tidak lengkap dan kemungkinan adanya kecurangan dalam melaporkan laba tersebut. Alasan metode ini tidak layak yaitu karena pengaruh koreksi yang dimasukkan ke dalam laba rugi komprehensif sebagai penambah atau pengurang laba bersih akhirnya akan ditambahkan atau dikurangkan ke dalam laporan laba ditahan. Nah, jenis koreksi yang kedua yaitu koreksi sebagai penyesuai modal setoran lain. Nah, koreksi ini terjadi apabila yang pertama, laba bersih tahun berjalan dan laba ditahan tersebut telah habis. Yang kedua, penyesuaian yang mempengaruhi modal setoran tersebut sudah mendapatkan dari persetujuan dari pemegang saham. Yang ketiga, perusahaan tersebut dianggap baru mulai. Jenis koreksi yang ketiga yaitu koreksi sebagai komponen statement laba rugi. Nah, maksud koreksi di sini yaitu koreksi yang terjadi pada periode berjalan harus dicantumkan ke dalam laporan laba rugi. Mengapa demikian? Karena apabila koreksi tersebut disesuaikan langsung ke dalam laporan laba ditahan, maka tidak menggambarkan bagaimana kemampuan perusahaan tersebut untuk menghasilkan laba. Kategori khusus yang ketiga yaitu perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi ini terjadi karena adanya suatu alasan perusahaan tersebut mungkin melakukan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap konsistensi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, perubahan akuntansi ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu perubahan prinsip atau perubahan metode akuntansi. Yang kedua, perubahan taksiran akuntansi. Yang ketiga, perubahan kesatuan pelaporan. Nah, masalah perekayasaan yang terjadi adalah untuk periode manakah perubahan tersebut akan harus diakui. Ada 3 metode alternatif untuk menyesuaikan mulai dari mana pengaruh kumulatif ini akan disesuaikan. Yang pertama yaitu penyesuaian retroaktif, yang kedua penyesuaian sekarang, dan yang terakhir penyesuaian sekarang dan prospektif. Nah, yang pertama yaitu penyesuaian retroaktif. Nah, metode ini mengakui bahwa saldo laba ditahan awal periode sekarang akan disesuaikan dengan pengaruh kumulatif perubahan laba ditahan pada periode lalu dan dilaporkan pada periode sebelumnya dan akan disusun kembali sesuai dengan perubahan tersebut. Nah, maksud di sini akan terjadinya perubahan terhadap laporan-laporan keuangan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua yaitu penyesuaian sekarang. Metode ini mengakui bahwa pengaruh perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai komponen dalam menghitung laba periode sekarang. Nah, alasannya tersebut yaitu karena perubahan akuntansi ini cukup sering terjadi sehingga tidak perlu melakukan revisi terhadap laporan-laporan keuangan sebelumnya. Dan juga apabila perusahaan tersebut melakukan penyusunan kembali terhadap laporan keuangan, maka dapat menurunkan keyakinan publik terhadap laporan keuangan dan dapat membingungkan pemakai laporan keuangan tersebut. Nah, penyesuaian yang ketiga yaitu penyesuaian sekarang dan prospektif. Nah, metode ini mengakui bahwa perubahan laba ditahan awal periode sebelumnya akan berpengaruh terhadap
periode sekarang dan juga beberapa periode ke depannya tanpa perlu mengadakan revisi terhadap laporan keuangan sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam transaksi perubahan akuntansi yang pertama, yaitu perubahan prinsip atau metode akuntansi. Perubahan ini terjadi apabila terbitnya standar baru yang menetapkan bahwa periode yang sebelumnya tidak dapat diterapkan lagi, atau adanya anjuran untuk menggunakan metode baru. Nah, contoh kejadian dari perubahan prinsip atau metode akuntansi ini yaitu perubahan peraturan pajak dapat memicu perusahaan untuk mengganti metode akuntansi. Contohnya saja di Amerika, karena diperbolehkannya LIFO dalam penilaian persediaannya, maka banyak perusahaan yang mengubah metode penilaian persediaannya dari metode FIFO menjadi LIFO. Alasannya karena metode LIFO ini pajak yang dibayarkan oleh perusahaan mengecil. Secara teknis, untuk perlakuan perubahan metode akuntansi tersebut dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan periode sebelum terjadi perubahan disertakan dalam pelaporan sekarang untuk menyampaikan perbandingan penggunaan metode baru dengan metode sebelumnya. Yang kedua, pengaruh kumulatif perubahan laba ditahan awal periode sekarang dilaporkan dalam laporan laba rugi periode sekarang. Yang ketiga, yaitu pengaruh penggunaan metode baru terhadap laba sebelum laba bersih untuk periode perlu diungkapkan. Yang keempat, laba sebelum laba bersih yang dihitung secara pro forma atas dasar metode baru harus ditunjukkan dalam laporan laba rugi. Nah, yang kedua yaitu perubahan taksiran akuntansi. Perubahan taksiran akuntansi terjadi akibat adanya fakta baru atau informasi baru atau akibat dari pengalaman perusahaan tersebut mengenai taksiran umur manfaat fasilitas bisnis tertentu. Contohnya yaitu perubahan taksiran umur manfaat dari suatu fasilitas bisnis. Misalnya, pada awal pembelian mesin tersebut, fasilitas bisnis tersebut ditaksir umur manfaatnya sekitar 10 tahun. Namun, setelah pemakaian 3 tahun, ternyata umur manfaat fasilitas bisnis tersebut bertambah menjadi 15 tahun, sehingga akan adanya perubahan taksiran akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang ketiga yaitu perubahan kesatuan atau subjek pelaporan. Maksudnya di sini yaitu perubahan entitas pelaporan berarti perubahan organisasi atau lingkup kesatuan usaha yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Baiklah, transaksi khusus yang keempat yaitu kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi biasanya dilakukan apabila suatu perusahaan tersebut terjadi defisit. Nah, hal ini dalam PSAK nomor 51 pasal 9 mendeskripsikan pengertian kuasi reorganisasi sebagai berikut. Kuasi reorganisasi adalah mereorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo-saldo defisit tersebut. Kuasi reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan untuk merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan kewajibannya tanpa melalui reorganisasi secara hukum. Nah, proses dalam kuasi reorganisasi ini terjadi atas langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, aset dan kewajiban perusahaan dinilai kembali berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar pada saat reorganisasi. Yang kedua, agio saham harus ditentukan jumlahnya sehingga cukup besar untuk menentukan defisit tersebut. Nah, yang ketiga, saldo debit laba ditahan atau yang defisit dieliminasi dengan cara mendebit agio atau premium modal saham. Dewan Standar Akuntansi menegaskan bahwa kuasi reorganisasi bukan sekadar cara untuk menyajikan kembali posisi keuangan menjadi lebih baik, tetapi juga cara untuk menyelamatkan perusahaan tersebut yang terbebani defisit secara material, padahal perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Namun, jika perusahaan tersebut tidak memiliki prospek yang baik, maka perusahaan tersebut dapat kepailitan atau bangkrut. Nah,
Nah, selanjutnya yaitu pengaruh defisit terhadap kreditor. Setiap defisit akan mengurangi batas perlindungan yang sebelumnya dinikmati oleh kreditor perusahaan, dan tingkat pengurangan ini akan menjadi semakin berpengaruh kalau defisit tersebut semakin besar. Proses kuasi reorganisasi akan sangat berpengaruh terhadap kreditor bila mana ada petunjuk bahwa defisit secara berangsur-angsur menjadikan jaminan penyangga bagi kreditor habis. Nah, oleh karena itulah Dewan Standar Akuntansi menetapkan bahwa hanya perusahaan yang masih memiliki prospek yang baik yang hanya dapat melakukan kuasi reorganisasi. Nah, materi selanjutnya yaitu penyajian modal pemegang saham. Nah, urutan penyajian kewajiban dan modal pemegang saham dalam neraca sebenarnya menggambarkan urutan perlindungan dalam kondisi perusahaan mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan likuidasi. Jadi, berbagai hak atas aset disajikan atas dasar urutan siapa saja yang memikul rugi dalam hal terjadinya defisit dan siapa saja yang terlebih dahulu menerima distribusi aset dalam hal likuidasi. Nah, yang pertama kita akan membahas urutan penyerapan rugi. Jadi, urutan penyerapan biaya rugi dan rugi luar biasa dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, urutan yang pertama yaitu pendapatan kotor. Nah, pos ini apabila terjadi kerugian, maka yang harus diserap terlebih dahulu yaitu pendapatan kotor dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, laba bersih. Apabila pendapatan kotor tersebut tidak dapat menutupi defisit yang terjadi dalam perusahaan, maka yang diserap selanjutnya yaitu laba bersih. Nah, yang ketiga yaitu laba ditahan. Laba ditahan ini diserap apabila laba bersih periode berjalan tidak bisa menutupi defisit. Oleh karena itu, makanya diserap dari laba ditahan. Yang keempat, agio saham. Nah, bagian ini baru dapat menyerap rugi kalau laba ditahan dan laba ditahan tersebut sudah habis untuk menyerap rugi tersebut. Nah, yang kelima, yang terakhir urutan dari penyerapan rugi yang dialami oleh perusahaan yaitu modal saham. Bila ketentuan modal yuridis telah terpengaruh secara substansial, kebijakan untuk melakukan kuasi reorganisasi atau bahkan likuidasi perusahaan mungkin perlu dilakukan. Yang kedua yaitu urutan menerima distribusi aset. Nah, urutan ini menunjukkan siapa yang harus didahulukan dalam menerima distribusi aset atau siapa yang akan menanggung segala akibat dari kasus perusahaan dilikuidasi. Nah, urutan perlindungan tersebut dikemukakan. Yang pertama, karyawan dan pemerintah. Pihak ini dipandang sebagai kreditor yang diprioritaskan, yaitu karyawan dengan hak atas gaji dan pemerintah dengan hak atas pajak yang terutang. Kedua yaitu kreditor penjaminan. Nah, maksudnya di sini yaitu pihak pemegang obligasi atau kreditor lain yang haknya dijamin dengan hak sita atau aset tertentu. Nah, yang ketiga yaitu kreditor tak berjamin, yaitu pihak kreditor yang tidak dijamin yang digambarkan dalam utang usaha atau wesel bayar baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, urutan yang keempat yaitu pemegang saham prioritas. Pihak ini dilindungi oleh laba ditahan sebagai penyangga modal saham atau yuridis. Nah, yang kelima yaitu pemegang saham biasa. Pihak ini merupakan pemegang hak atas sisa kekayaan, yang berarti bahwa pemegang saham ini harus menanggung terlebih dahulu rugi atau defisit dari perusahaan tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu perincian laba ditahan. Bila komponen-komponen tertentu yang berasal dari transaksi operasi dilaporkan langsung ke laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dasar sumber. Namun terdapat pula kebiasaan bahwa laba ditahan disajikan dengan merincinya atas dasar tujuan dengan cara yang disebut dengan apresiasi dan pembatasan.
Nah, langsung saja kita membahas yang pertama, yaitu perincian atas dasar sumber. Dengan dasar ini, laba ditahan dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi utama dari perusahaan tersebut. Dapat saja pembedaan antara kedua sumber laba ditahan tersebut dipertajam, namun tidak ada alasan untuk memecahnya karena laba periode sekarang akibat operasi normal perusahaan nantinya juga akan dipindahkan ke laba ditahan dan akan menjadi ekuitas dari pemegang saham perusahaan tersebut. Nah, perincian laba ditahan yang kedua yaitu perincian atas dasar tujuan penggunaan. Nah, dalam praktiknya, perincian ini ditunjukkan dengan adanya pos cadangan jaminan sosial, laba ditahan terbatas, dan cadangan umum. Perincian ini sebenarnya sama saja dengan mengaitkan laba ditahan dengan aset tertentu. Artinya, dalam aset apa saja laba ditahan tersebut terkait. Nah, materi selanjutnya yaitu laba komprehensif. Nah, masalah teoritis yang terjadi dalam hal ini yaitu pos-pos mana sajakah yang akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan pos-pos mana sajakah yang akan dimasukkan dalam laporan laba ditahan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini ada dua pendekatan yang dapat dianut. Yang pertama yaitu kinerja sekarang atau normal dan semua termasuk atau surplus bersih. Nah, yang pertama yaitu pendekatan laba kinerja sekarang. Pendekatan ini hanya memasukkan ke dalam laporan laba rugi yang berhubungan dengan tahun berjalan dan penggunaan aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Pendukung pendekatan ini mengajukan beberapa argumen. Yang pertama yaitu laba harus mengukur efisiensi penggunaan sumber ekonomi untuk roda berjalan. Yang kedua, laba merupakan pengukur kemampuan manajemen. Yang ketiga yaitu laba harus dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antar perioda dan antar perusahaan secara bermakna. Yang keempat, karena fiksasi fungsional, pembaca laporan laba rugi hanya melihat angka akhir, pemasukan pos-pos luar biasa saja. Dan hal ini dapat menyesatkan pemakai laporan keuangan. Nah, pendekatan yang kedua yaitu laba semua termasuk. Pendekatan ini menekankan pemisahan secara tegas antara transaksi operasi perusahaan dan transaksi modal. Pendekatan ini dilandasi oleh konsep dasar kontinuitas usaha yang memandang laporan laba rugi merupakan penggalan aliran operasi, yaitu pendapatan dan biaya dalam jangka panjang. Nah, materi selanjutnya yaitu alasan mendasar. Patton dan Littleton mengajukan argumen mendasar dalam mendukung pendekatan laba semua termasuk, yaitu dengan konsep pemanfaatan aset. Konsep ini memandang bahwa manajemen mengelola aset sebagai suatu kesatuan. Lawan dari konsep ini yaitu konsep aset kapital. Konsep ini membedakan aset kapital dan aset lainnya, sehingga pengaruh transaksi aset kapital terhadap suatu laba harus berbeda dengan transaksi aset lainnya. Nah, selanjutnya kita membahas konsep pemanfaatan aset. Nah, dalam laporan laba rugi harus menyajikan secara efektif semua akibat dari pemanfaatan aset yang diserahkan sepenuhnya kepada manajemen. Misalnya saja, kalau laba normal yang dilaporkan melalui statement laporan laba rugi sudah memuaskan, kemungkinan pembaca akan melalaikan sama sekali arti pentingnya penghapusan fasilitas bisnis yang sudah ketinggalan zaman sebelumnya waktu dihentikan. Nah, yang kedua yaitu konsep aset kapital. Konsep ini membedakan fungsi aset lancar dan aset tetap. Dengan demikian, perubahan aset tetap karena penjualan atau penghentian berbeda dengan perubahan karena pemanfaatan aset untuk menciptakan laba, sehingga laba atau rugi pemberitahuan aset harus dilaporkan terpisah sebagai penyesuaian laba ditahan. Nah, ada beberapa argumen yang mendukung pendekatan laba semua termasuk dalam menyajikan laporan laba rugi. Yang pertama, secara teknis, pengungkapan laba tahunan selama umur perusahaan harus sama dengan laba total perusahaan. Yang kedua, pengeluaran pos-pos non-pemilik dari perhitungan laba memberi kesempatan kepada manajemen untuk melakukan memanipulasi manajemen.
atau memanipulasi manajemen laba. Yang ketiga, tidak selalu mudah untuk menentukan apakah suatu pos tersebut bersifat operasi atau non-operasi, reguler atau non-reguler, normal atau tak normal, biasa atau luar biasa. Nah, materi yang terakhir yaitu penyajian laba komprehensif, di mana dalam menyusun laporan laba rugi ada komponen-komponen pembentukan dari laporan laba rugi tersebut. Nah, yang pertama yaitu seksi operasi utama. Seksi operasi utama ini terdiri dari pendapatan, yang kedua kos barang terjual, yang ketiga biaya penjualan, yang ketiga biaya administrasi atau umum. Nah, komponen yang kedua yaitu dari seksi operasi tambahan. Nah, seksi operasi tambahan ini terdiri dari pendapatan lainnya dan untung, dan juga biaya lainnya dan rugi. Yang ketiga yaitu komponen pajak penghasilan. Yang keempat, operasi hentian. Yang kelima, pos-pos luar biasa. Yang keenam, pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Yang ketujuh, pengaruh kumulatif perubahan estimasi atau taksiran. Yang kedelapan, perubahan ekuitas non pemilik lainnya. Nah, untuk penyajian laba komprehensif nanti saya akan menjelaskannya. Nah, selanjutnya yaitu terdapat dua pendekatan penyusunan laba rugi untuk menyajikan komponen 1 dan 8. Yang pertama, pendekatan 1 statement menyajikan ke-8 komponen tersebut dalam satu statement yang diberi judul statement laba rugi dan laba rugi komprehensif. Nah, pendekatan yang kedua yaitu memisahkan pelaporan komponen 1 sampai 7 dalam laporan laba rugi dan menyajikan pengaruh komponen yang ke-8 terhadap laba periode bersih dalam statement laba rugi komprehensif. Nah, jadi komponen 1 sampai 3 disebut sebagai komponen operasi dan membentuk laba operasi berlanjut. Nah, komponen 4 dan sampai 8 sering disebut pos-pos tak reguler atau tak teratur, di mana APBO nomor 30 paragraf 20 sampai 24 mendeskripsikan kriteria untuk mengklasifikasi suatu kejadian atau transaksi yang membentuk pos-pos luar biasa. Yang pertama yaitu ketakbiasaan, yang kedua ketakseringan keterjadian, ketiga materialitas. Nah, dalam PSAK nomor 1, Dewan Standar Akuntansi menetapkan bahwa laporan laba rugi harus disajikan sedemikian sehingga mengungkapkan berbagai unsur kinerja keuangan yang bermanfaat bagi pemakainya. Oleh karena itu, laporan laba rugi minimal harus menyajikan dan mencantumkan hal-hal berikut ini berdasarkan pasal 59. Yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua laba atau rugi usaha, yang ketiga biaya pinjaman, yang keempat bagian dari laba atau rugi perusahaan terafiliasi dan terasosiasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas, yang kelima pajak penghasilan, yang keenam laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan, yang ketujuh pos luar biasa, yang kedelapan hak minoritas, yang kesembilan laba atau rugi bersih periode berjalan. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana contoh penyajian laporan laba rugi dengan dua pendekatan yang telah kita bahas tadi. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan 1 statement dan menggunakan pendekatan 2 statement. Nah, untuk yang pertama, saya akan mencontohkan bagaimana penyajian laporan laba rugi dengan menggunakan 2 statement, di mana yang seperti yang kita lihat sekarang ini ada 2 statement laporan laba rugi. Yang pertama untuk laporan laba rugi itu sendiri, dan yang kedua laporan laba rugi komprehensif, di mana jika kita menggunakan pendekatan 2 statement ini, maka ada 2 laporan yang tersaji. Nah, yang pertama kita akan menyusunnya berdasarkan komponen yang pertama. Yang pertama yaitu seksi operasi utama. Seperti yang kita ketahui, untuk menyusun laba rugi awal tersebut kita harus membuat dulu pendapatan, tahu berapa jumlah penjualan kita. Nah, sini ada pendapatan dikurangi dengan cost of goods sold, dan sehingga mendapatkan laba kotor penjualan. Nah, dalam operasi utama tentu kita mengeluarkan beban usaha yang terdiri dari beban operasional dan beban administrasi, sehingga laba kotor kita kurangi dengan beban usaha mendapatkan laba operasi utama.
Nah, ini merupakan komponen yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen yang kedua. Komponen yang kedua yaitu seksi operasi tambahan, di mana maksud yang di sini yaitu yang bagian ini, di mana kita contohkan yaitu pendapatan lainnya dan untung. Nah, contoh pendapatan lainnya tersebut yaitu pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Dan biaya lainnya dan rugi di sini maksudnya adalah biaya bunga. Nah, setelah kita mendapatkan komponen yang kedua, maka komponen yang kedua tersebut dikurangi dengan laba operasi utama yang tadi, sehingga mendapatkan laba operasi berlanjut sebelum pajak yaitu sebesar 9.915.000. Lalu kita masuk ke komponen yang ketiga yaitu pajak penghasilan. Nah, setelah kita mendapatkan laba bersih sebelum pajak, maka kita akan mengurangi dengan pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini kita akan mendapatkannya dikalikan dengan berapa persen pajak untuk pendapatan yang kita hasilkan ini, sehingga laba bersih sebelum pajak tersebut dikurangi dengan pajak penghasilan sehingga laba bersih setelah pajak. Nah, setelah kita masuk komponen yang ketiga, kita akan masuk ke komponen yang keempat. Komponen yang keempat ini yaitu operasi hentian setelah pajak. Maksudnya di sini adalah apabila pada suatu periode tersebut perusahaan tersebut ada menghentikan suatu operasi dari aset tetap, maka penghentian tersebut dicantumkan ke dalam laporan laba rugi, sehingga laba bersih setelah pajak dikurangi dengan operasi hentian, maka akan mendapatkan laba sebelum post extraordiner dan pengaruh kumulatif perubahan ekuitas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke komponen yang kelima, yaitu pos-pos luar biasa. Nah, pos-pos luar biasa ini adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan seiring atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Nah, ini merupakan komponen yang kelima. Nah, laba sebelum post extraordiner dan pengaruh kumulatif perubahan ekuitas ini dikurangi dengan pos-pos extraordiner setelah pajak, maka akan menghasilkan laba bersih. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke komponen yang ke-6 dan yang ke-7. Nah, komponen yang ke-6 yang di ke-7 ini biasa disebut sebagai pengaruh kumulatif perubahan akuntansi atau penyesuaian kumulatif akuntansi, sehingga dalam penyesuaiannya pos yang ke-6 dan ke-7 ini biasanya digabungkan. Nah, setelah dikurangi dengan komponen yang ke-6 dan ke-7 ini sehingga dapat laba periode bersih dan atau laba bersih dari laporan laba rugi tersebut. Nah, disinilah perbedaan antara pendekatan satu statement dan dua statement, di mana jika menggunakan dua statement, laba bersih yang telah didapatkan di laporan laba rugi akan dipindahkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif, sehingga nantinya akan dikurangkan dengan komponen yang ke-8 yaitu perubahan ekuitas dan pemilik lainnya. Nah, di sini komponen yang ke-8. Nah, sehingga laba periode bersih dikurangi dengan perubahan ekuitas dan pemilik lainnya. Biasanya tersebut yang merupakan transaksi yang komponen yang ke-8 itu penyesuaian penjabaran mata uang asing dan untung belum terrealisasi atau sekuritas. Nah, sehingga barulah kita mendapatkan laba komprehensif yaitu sebesar 8.286.000. Nah, inilah yang membedakannya. Dan ini merupakan contoh laporan pendekatan satu statement. Nah, ini merupakan digabung saja dari awal sampai akhir sehingga 1 sampai 8. Nah, sehingga akan mendapatkan laba komprehensif dalam satu laporan saja. Jika menggunakan pendekatan satu statement ini, nama laporannya tersebut hanya statement laba rugi komprehensif.
Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.